Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serafi Nagasani, absen 31 dari 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang materi bab 6 PPKN kelas 11, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama-tama, sebelum kita mempelajari cara memperkokoh persatuan dan kesatuan, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih makna dari persatuan dan kesatuan itu. Persatuan bangsa mengandung pengertian bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosan, dan kejayaan bangsa. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, dan aspek sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kedaulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Adapun berdasarkan konsep wawasan Nusantara tersebut, negara kita memiliki karakteristik 1. Negara kepulauan yang pengertiannya ada suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan, antara lain memiliki keanekaragaman dan berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Terus adanya semangat Sumpah Pemuda, mereka juga memiliki tata krama, letak wilayahnya juga strategis, serta keindahan alamnya menakjubkan. Berikut kita akan membahas faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor pendorongnya yaitu adanya Sumpah Pemuda, adanya Pancasila, dan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dari faktor penghambatnya kita dapat mengetahui 1. Keberagaman pada masyarakat Indonesia. Karena ada perbedaan pendapat, karena semua orang beragam dan perbedaan pendapatnya yang berlebihan, itu dapat memicu konflik. Terus letak geografisnya, adanya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, dan pembangunan yang tidak merata. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Terima kasih. Berikut presentasi PPKN yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.